Allah bahwa orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan tanpa batas, yang di dalamnya kita selama-lamanya. Insya Allah kita termasuk penduduk dari penduduk surga tersebut. Amin. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur dengan hati yang luar biasa, kita gembira selalu, karena apapun yang Allah berikan itu semua nikmat, harus kita syukuri. Tingkatnya orang yang bertakwa itu kebaikan yang menyenangkan ataupun musibah yang kurang menyenangkan, semua itu min indillah, hadhi rahmatullah. Semua itu adalah dari sisi Allah. Insya Allah menyebabkan rahmat Allah turun kepada kita semua, termasuk pada subuh hari ini. Luar biasa karunia Allah. Mudah-mudahan semua pahala-pahala yang Allah janjikan semua kita bisa dapatkan tanpa terkecuali. Karena di subuh hari ini, inilah tempatnya malaikat turun ke bumi bersaf-saf jumlahnya untuk menyaksikan hamba-hamba Allah yang beribadah kepadanya. Karena pada dasarnya malaikat ini bukan kurang senang, sempat protes. Buat apa diciptakan manusia, diberikan amanah kepada mereka, yang ujung-ujungnya nanti hanya adanya pertumpahan darah, perpecahan, kezaliman, penindasan dan sebagainya. Tetapi Allah yang Maha Tahu, dari semua itu ternyata ada hamba-hamba Allah yang masih istiqamah dengan ibadahnya, masih istiqamah dengan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa untuk senantiasa kita kirimkan salam kepada Nabi yang kita cintai. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian senantiasa kita membacakan salawat dengan lisan kita tidak putus-putusnya. Apalagi ini di yaumil Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Hari Jumat ini hari bapaknya semua hari. Maka diperintahkan salah satu amalan hari Jumat adalah memperbanyak salawat kepada Nabi. Paling pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah kita semua murafaqatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, akan bersama Rasulullah nanti di dalam surganya Allah di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kita berbincang-bincang kurang lebih 10 sampai 15 menit Ustaz ya. Jadi walaupun mungkin ya ini artinya kalau mau bilang susah, memang kayaknya satu dunia ini susah semua. Ya. Apalagi kalau khususnya negara kita memang susah semua. Ya. Kenapa negara kita susah ya begitu? Mungkin terlalu banyak kas negara kitanya kosong. Jadi efisiensinya itu ujung-ujungnya lari kita ke masyarakat. Ya, tapi mudah-mudahan mereka diberikan hidayah. Ya. Bukan hanya 100% sampai 1000% ada juga naik. Belum lagi yang lain-lain. Ekonomi luar biasa. Ya, mau cari gas 3 kilo saja susah. Belum lagi yang lain-lain. Mau usaha sedikit terlalu banyak potongannya. Ya, kita memang hanya orang-orang beriman saja yang ada hiburan. Kita anggap ini semua liku-liku. Karena memang dunia ini tempat masalah. Kalau mau tidak punya masalah dan kesusahan, beribadah, insya Allah di sorga nanti tidak ada kesusahan dan masalah. Ya. Jadi subuh hari ini kita bincang-bincang sedikit. Jadi kalau tidak salah sudah ketiga berapa kali di sini. Jadi lebih baik saya
kita kasih teratur, kita berbincang-bincang sedikit yang kecil-kecil mengenai salat. Yang utama, salat ini Rasulullah sudah jelaskan dalam hadis-hadis sahih bahwa salat ini dimulai daripada takbir. Ini yang memutuskan segala urusan. Jadi kalau kita sudah takbir, semua urusan selesai diputuskan. Yang maknanya kita sudah takbir berarti hanya Allah yang besar. Semua harus ditinggalkan, semua kecil, tidak ada nilai. Maka secara syariat fikih, rukun salat itu yang paling utama yang kita jaga dalam salat. Karena kalau tidak dijaga rukun salatnya, berarti salatnya tidak sah. Ini tidak main-main. Jadi sudah selesai wudunya sempurna, mandi janabahnya sempurna, berarti sudah diterima taharanya. Kencingnya buang air besar kecil sempurna, taharanya sudah diterima. Walaupun taharanya sudah diterima, tetapi kalau rukun salatnya ada yang tidak beres, maka salat tidak sah juga. Maka secara hukum harus diulang. Nah, pagi ini kita bicara satu rukun salat dari 13. Nanti kapan-kapan kita sambung satu-satu supaya teratur. Rukun salat itu 13, ijma 4 mazhab. Setelah dirangkum dari hadis-hadis sahih Nabi, dari perkataan Nabi, dari qauliyah dan fi'liyah Nabi, maka dirangkum rukun salat itu ada 13. Ini sepakat 4 mazhab, tidak berselisih. Tidak ada beda pendapat. Dimulai daripada niat, takbir, sampai kepada salam. Itu ada 13 yang wajib, tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan tidak sah sembahyang. Ada yang namanya rukun salat ini 13 dibagi 3. Rukun qauliyah yang wajib dalam salat yang harus diucapkan itu ada 5. Kemudian rukun fi'liyah itu ada 6. Gerakannya harus betul. Kemudian rukun kalbi itu ada 2. Jadi cukup dikuatkan di dalam hati saja. Jadi jumlahnya 5, 6 tambah 2, 13. Itu sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Di mana perbedaan pendapat rukun salat itu di gerakan-gerakannya ada 300 lebih. Jadi secara hukum ada 300 lebih perbedaan gerakan-gerakan salat. Semua 300 lebih ini punya dasar, punya dalil, punya hujjah. Dirangkum oleh imam 4 mazhab. Kenapa ini imam 4 mazhab bisa berbeda pendapat? Tujuannya sama. Bagaimana salat kita bisa mencontoh betul-betul salat seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak hidup zaman Nabi, sudah susah kita mau pakai hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat seperti mana kau lihat saya salat. Maka siapa yang paling dekat? Maka yang paling dekat itu sahabat dan tabi'in, termasuk Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Maka seandainya kita kenapa harus lihat mazhab? Kita bermazhab mengikuti Rasulullah, ittiba kepada Nabi dengan tafsiran ulama 4 mazhab. Karena kita tidak hidup bersama Nabi. Sama lah kalau kita punya nenek-nenek 2 lapis lalu, kan kita hanya dengar cerita dari orang-orang tua. Kalau ditanya hidup sama kita punya kakek nenek yang dua abad yang lalu, tidak. Dari mana kita bisa tahu berita itu terpercaya? Dari orang-orang tua kami yang hidup bersama nenek dan kakek kami. Begini juga ilmu salat ini. Yang pertama takbir. Takbir ini pertanyaannya begini.
seandainya ada yang kita lihat salah saudara kita, dia bertakbir angkat tangan, takbiratul ihram. Takbir dalam saat ini ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal, ada takbir zawaid. Ya. Ketika ada saudara kita bertakbir, Ustaz, kemudian dia tidak lafaz Allahu Akbar, dia hanya bertakbir. Pertanyaannya secara hukum, apakah sembahyangnya sah atau tidak? Nah, tidak sah sembahyangnya ibu-ibu. Kalau ada yang angkat takbir tapi tanpa melafazkan Allahu Akbar, tidak ada Allahu Akbarnya, hanya angkat takbir, sembahyangnya tidak sah 100%, harus diulang. Ini secara hukum. Seandainya ada yang melafazkan takbir tapi dia tidak takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung bersedekap. Pertanyaannya, apakah sembahyangnya sah? Sembahyangnya sah. Nah, jadi kalau lihat yang unik-unik di luar, jangan langsung kita jas. Ini salah. Itu pentingnya ilmu. Karena Allah sudah ulang-ulang, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Belajar dulu dalam taklim. Kalau kau tidak tahu, jangan langsung mengatakan orang salah, karena keterbatasan ilmu kita. Jadi ketika dia tidak angkat takbiratul ihram tapi dia lapaskan takbir Allahu Akbar, maka sembahyangnya sah. Sembahyangnya sah. Maka Imam Abu Hanifah, kita ambil yang pertama. Imam Abu Hanifah ini masih berguru sama sahabat Nabi, karena dia 80 Hijriah. 80 Hijriah itu artinya Nabi meninggal kurang lebih 12 Hijriah. Ya, berarti masih banyak sahabat yang hidup, termasuk Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Umurnya sampai 80 tahun Anas bin Malik. Kemudian Imam Abu Hanifah juga panjang umur, kurang lebih sampai 75 tahun. Dia meninggal nanti 150 Hijriah. Meninggal Imam Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Gitu kira-kira. Imam Abu Hanifah mengatakan hadisnya sama. Apabila Nabi salat, dalam hadis saya Nabi bertakbir. Kemudian dalam hadis saya yang lain, kana rafa yadaihi mankibaihi. Kemudian Nabi bertakbir, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa dia mengangkat tangannya, rafa yadaihi, kedua tangannya mankibaihi, di sejajar dengan bahunya. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan niatnya dibaca sesudah bertakbir. Jadi Imam Abu Hanifah, jadi jangan heran nanti kalau ada tiba-tiba salat yang modelnya begini. Allah, jadi dia angkat takbir dulu, baru dia berlapaskan takbir. Allahu Akbar. Itu kata Imam Abu Hanifah. Dan niat tidak dilafazkan. Menurut Imam Abu Hanifah, niat tidak dilafazkan. Hadisnya sama semua. Innamal a'malu binniyat. Ya kan, segala sesuatu dengan niat. Abu Hanifah tafsirkan niat itu di dalam hati. Lebih luas lagi, ketika kita wudhu, pasti kita bukan niat untuk makan, kan niat untuk salat. Ketika ibu-ibu, bapak-bapak tadi start dari rumah mau kemari, kira-kira kita mau niat untuk ke lapangan tenis, ke badminton? Kan tidak. Kita sengaja dari rumah ke masjid untuk salat subuh. Maka itu menurut Imam Abu Hanifah, itulah niat kita. Sehingga di masa Imam Abu Hanifah, kalau sudah habis azan ketika Ramadan,
Biasa ada yang tidak ada ilmu pusing, berarti saya tidak puasa besok, tidak sempat berniat. Tidak puasa besok, tidak sempat berniat. Padahal kalau tidak sempat berniat, sesudah salat subuh pun boleh kita meletakkan niat. Yang penting jangan makan minum, karena itu kelupaan yang dimaafkan. Kemudian Imam Malik kemudian bersedekapnya di mana? Imam Abu Hanifah bersedekapnya itu di bawah pusat. Ini pusat di bawah pusat. Ini juga sesuai dengan hadis-hadis Nabi. Karena memang gerakan-gerakan Nabi bisa di waktu yang lain, di tempat yang lain, yang dilihat oleh sahabat begitu. Ya sama kita juga, kadang urusan-urusan kita, gerakan-gerakan kita, ini Ustadz ada di lapangan tenis meja ya. Kemarin saya lihat di bulu tangkis, kira-kira begitu. Begitulah modelnya Rasul, dan itu disaksikan langsung sama sahabat-sahabat Nabi. Jadi di bawah pusat. Jadi kalau ada yang bersedekap, Allahu Akbar, kemudian dia taruh di bawah pusat, tidak usah kita heran. Nah ini aliran dari mana lagi? Itu boleh. Kemudian Imam Malik, kenapa bisa berbeda padahal Imam Malik ini berguru sama Imam Abu Hanifah langsung? Kok bisa berbeda dengan gurunya? Bisa. Memangnya mahasiswa murid harus sama dengan gurunya? Pasti berbeda. Begitulah kira-kira. Imam Malik sama dengan gurunya bahwa bersedekap itu sama dengan bahu. Tetapi ini takbir itu harus bersamaan. Allahu Akbar. Ini juga kadang mau ambil terlalu panjang, nanti kapan-kapan kita bahas. Orang mau pakai ma'rifat, ya kan? Akhirnya sudah salah lafaz juga kan? Allahu Akbar. Ini salah lafaz. Sudah bukan Allah Maha Besar. Begitu juga ada yang azan biasa akbar, itu ditegur. Ya, bukan Allah yang Maha Besar. Itu jadi orang haid. Nah, jadi kemudian Bapak Ibu, tetapi dia harus bersamaan. Allahu Akbar. Di mana letaknya Imam Malik? Ada 3 macam. Nah, ini lebih unik lagi kalau Imam Malik. Sesuai juga dengan hadis. Di mana penempatannya Imam Malik? Dia mengambil hadis yang sahabat melihat Nabi bersedekap Allah Akbar, seperti orang pegang pedang. Karena menurut Imam Syafi'i ini ketika perang, tapi menurut Imam Malik ini pernah dipakai sama Nabi di luar perang. Ya bisa jadi ada penafsiran ulama, karena suasana memang mencekam, tidak harus perang, berjaga diri, kan begitu. Setiap saat harus berjaga diri. Jadi di sini bersedekapnya di sini sebelah kanan. Jadi jangan heran nanti. Ini biasa kalau kita lihat kalau pergi haji umrah kan macam-macam modelnya orang sembahyang. Ya. Yang penting masih menghadap kiblat. Kalau sudah tidak menghadap kiblat ini yang masalah. Jadi ini bersedekah di sini. Ini hadisnya sahih. Kemudian kedua, Imam Malik. Ini tidak disuka sama Imam Syafi'i. Terlalu apa? Karena kata Imam Syafi'i kalau sembahyang itu yang biasa-biasa saja. Ini begini, dia X seperti X. Jadi kalau Bapak lihat nanti ada yang salam begini, itu ada dasar. Hanya karena tidak biasa kita lihat, tidak enak dilihat. Saya juga tidak suka lihat yang begini. Tapi ini ada dasarnya. Ya, ada dasarnya. Kemudian yang ketiga Imam Malik tidak bersedekah sama sekali. Jadi nanti kalau jalan-jalan seperti ada wisata ke Maroko atau ke Aljazair, jadi jangan heran kalau ada yang salat Allahu Akbar.
Karena nanti kita bilang, oh ini Syiah, ya saudara-saudara kita Syiah, begini juga modelnya salat, tidak bersedekah. Tapi tinggal dilihat nanti, ya kan begitu. Tinggal dilihat ada tanahnya di depan tidak. Kalau tidak ada tanahnya berarti bukan Syiah. Jadi Imam Malik Allahu Akbar, lurus, tidak bersedekah. Apakah sah sembahyang tidak bersedekah? Sah. Karena bersedekah ini tidak masuk dalam rukun fi'liyah. Rukun fi'liyah itu rukun yang wajib gerakannya. Jadi ini tidak masuk rukun fi'liyah. Tidak masuk rukun fi'liyah ini. Yang masuk rukun fi'liyah kalau dalam gerakan, rukunya sempurna, sujudnya sempurna, i'tidal, dua di antara sujud, sujudnya juga semua tumanina. Itu yang masuk dalam rukun fi'liyah, gerakan yang wajib. Jadi ketika ada yang salah, dia tidak sempat bersedekah, lupa umpama, tidak perlu sujud sahwi. Dan tidak perlu salatnya diulang, salatnya sah. Karena ada memang sahabat dalam hadis sahih melihat Nabi tidak bersedekah setelah angkat takbir. Ini yang dipakai Imam Malik. Kemudian yang ketiga Imam Syafi'i. Ini yang paling banyak kita pakai di Indonesia, hampir 90%. Ini Imam Syafi'i ini memang rada-rada unik beliau. Ya, sederhana, unik, luar biasa pemaparan beliau. Dan kehati-hatiannya luar biasa. Termasuk kehati-hatiannya Imam Syafi'i, kalau laki-laki dengan perempuan bersentuhan, itu wudu batal sampai kepada istri sendiri. Kan begitu kalau mazhab Imam Syafi'i. Makanya biasa ini dimain-mainin. Suami istri biasa bercanda, pegang. Itu di mazhab Syafi'i batal. Oh lamastumun nisa dalam ayat menyentuh wanita termasuk istri sendiri. Tapi di mazhab yang lain tidak. Karena yang dimaksud dengan lamastumun nisa itu bersetubuh suami istri. Begitu juga Imam Ahmad tidak membatalkan kalau tidak sengaja. Seperti orang yang tawaf, kita bersentuhan, laki-laki dengan perempuan kan tidak bisa diatur kalau di Ka'bah itu. Itu tidak membatalkan karena tidak disengaja. Karena kalau disengaja bukan membatalkan wudu, berdosa. Ya? Berdosa, bukan hanya wudu yang batal. Nanti bebas kita pegang perempuan yang tidak mahram. Padahal bukan urusan batal wudu, kata Imam Ahmad itu berdosa. Imam Syafi'i mengatakan takbir itu dia uzunaihi, ujung telinga, menyentuh sedikit tangan jari-jari. Jadi kalau ada yang begini itu Imam Syafi'i. Kemudian di mana dia niat? Imam Syafi'i mengatakan sebelum bertakbir ada dua niat, kata Imam Syafi'i. Satu, niat hati. Yang kedua, niat lafaz. Jadi kalau niat lafaznya lebih duluan, di luar salat. Niat lafaznya di luar salat, takbir untuk penguatan. Jadi sebelum angkat takbir, kita sudah niat. Maka Imam Nawawi dengan ulama-ulama Syafi'iyah membuat itu lafaz, usalli farda subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, atau imaman lillahi ta'ala. Saya berniat untuk salat subuh 2 rakaat karena Allah, begitu. Itu di situ niatnya. Jadi di luar salat, tidak tergabung. Sehingga kalau ada yang mengatakan Nabi tidak pernah lakukan begitu, memang karena ini di luar salat. Bebas. Karena di luar salat biar pegang HP boleh. Yang penting belum angkat takbir. Di luar salat. Nanti takbirnya baru dikuatkan niatnya, niat hati. Jadi bersamaan sebelum angkat ini sudah duluan Allahu Akbar. Jadi angkat kedua tangan, di situ kata-kata akbar, bukan seperti Imam Abu Hanifah tadi. Allahu Akbar. Jadi dia nanti sudah di sini akbar. Allahu Akbar. Tapi ada juga yang terlalu panjang. Allah
Ditanya, kenapa? Ada mau cari Tuhan di mana supaya langsung masuk. Tidak perlu, itu bikin repot. Nanti itu otomatis. Jadi mau tunggu bersamaan Tuhan masuk. Jadi tidak. Kemudian bersedekahnya di mana Imam Syafi'i? Di pusat. Allah pas pusat. Jadi Imam Abu Hanifah tadi di sini di bawah pusat, jangan juga di kemaluan, di bawah pusat. Baru Imam Syafi'i di sini, Imam Malik boleh begini, kemudian boleh tidak bersedekah sama sekali. Nah. Kemudian yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang terpakai di Arab Saudi. Terpakai di Arab Saudi. Kalau Imam Syafi'i kan kita Asia Tenggara, sampai Mesir, Yordan, itu Imam Syafi'i semua. Imam Abu Hanifah, Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka, Turki, Eropa semua Imam Abu Hanifah rata-rata. Nah, ini Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini sama dengan Imam Syafi'i. Hanya dia dua, boleh ini, boleh juga telinga. Kemudian di mana penempatannya? Penempatannya dia bersedekah, takbir sama dengan Imam Syafi'i bersamaan dengan angkat tangan. Allahu Akbar. Jadi di bawah dada, di atas pusat. Itu Imam Hanbal. Di bawah dada, di atas pusat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita sampaikan ini? Ini masih satu, karena salat itu 300 lebih perbedaannya, dan itu semua dengan hadis yang sahih, dan itu semua sah sembahyang. Jadi minimal dari niat takbir, tiga imam ini tidak ada lafaz, niatnya di hati. Hanya Imam Syafi'i saja yang pakai lafaz untuk menguatkan supaya tidak ragu. Karena memang ini ada orang, apalagi ya kalau kita yang sudah tua-tua semua begini, sudah kuat, tidak banyak godaan. Ya, jadi gambarannya begini, analoginya. Biasa ada orang sudah pakai songkok, sudah dia bawa sejadah, ya kan? Perempuan juga begitu, cewek-cewek sudah pakai kudung kadang. Habis itu tidak terus ke masjid, ya? Tidak terus ke masjid. Sehingga apalagi kalau dilewati ke masjid banyak toko-toko ada promo pakaian dan sebagainya, sudah sehingga masuk. Rubah niat dari rumah kan? Nah, begitu kira-kira. Jadi sehingga Imam Syafi'i bilang dikuatkan kembali, karena kita mau ke masjid ini godaannya biasa banyak, macam-macam. Kadang ibu-ibu sudah mau ke masjid, ada teman-teman 2 orang depan rumah lagi bagosip, sudah ikut bagosip sedikit, dengar-dengar. Oh, saya tidak bagosip, hanya mendengar, padahal sama saja. Sama. Kita upaya bagaimana banyak urusan orang jangan ditahu, kecuali kita pemimpin. Ya? Karena kalau makin banyak tahu urusannya orang susumpo, itu makin pusing kita sendiri. Apalagi disebarkan, nah, tambah pusing kita. Jadi jangan, urusan kita saja belum selesai semua. Kenapa mau diurus urusannya orang? Ayo itu kira-kira mengenai takbirnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, rukun qauliyah itu dalam salat yang wajib dilapaskan. Pertama takbir, tapi bukan takbir gerakan. Qauliyah itu kan ucapan takbir, Allahu Akbar, itu satu. Kemudian rukun qauliyah yang kedua Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi sembahyangnya sir atau tidak, maghrib atau zuhur, Al-Fatihah ini harus bibir kita bergoyang. Tidak boleh Al-Fatihah dibaca dalam hati. Amin. Aminnya sudah dalam hati, tidak boleh. Umpamanya salat zuhur, semua ini sepakat ulama mazhab, tidak ada perbedaan. Jadi minimal kalau salat zuhur atau kita ikut imam tetap digerakkan bibir. Hanya suara tidak keluar, tapi bibir digerakkan. Tapi jangan dikeluarkan sekali, mengganggu orang di samping. Apalagi kalau Pak Imam membaca, kita juga Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah, ini mengganggu, ini Nabi marah, tak boleh. Tapi sekedar bibir kita goyang. Nah, bisa lah, kita tahu itu.
Itu kedua Al-Fatihah. Yang ketiga yang harus bergoyang bibir kita dalam salat di qauliyah, rukun qauliyah itu at-tahiyat. Jadi itu at-tahiyat harus bergoyang, Pak. Walaupun tidak kedengaran suaranya. Apalagi kalau salah sendiri tidak apa-apa. Kalau salah sendiri lebih bagus. At-tahiyatu barakatuh salawatu thayyibatu terus. Itu at-tahiyat wajib. Kalau dia dibaca dalam hati tidak sah sembahyang. Tidak boleh dibaca dalam hati. Lain cerita lagi kalau kita jadi makmum. Makanya diperintahkan salat berjamaah. Karena bacaan imam adalah bacaan makmum, kata Nabi. Jadi yang malas-malas salat berjamaah ya introspeksi, jangan-jangan yang dulu-dulu banyak rukun-rukun qauliyah yang dilupa. Karena kita ini kan banyak menghayal kalau di rumah. Kita ada tua-tua begini sudah biasa, sudah anak-anak sudah nambah susu tapi cucu kesana kemari. Aduh, tak lupa lagi saya. Nah di situ makanya kalau kita sembahyang di masjid aman kita kalau sembahyang di masjid. Belum lagi nanti kita pusing, tiba-tiba sebentar tahiyat akhir datang cucu pampersnya bocor, sudah pusing kita, bangun, mau salam atau tidak? Jadi kalau tidak biasa duduk dalam majelis subuh, dalam majelis taklim kita pusing. Ini lagi tahiyat akhir sudah mau salam, cucu berak atau pampersnya bocor, sudah kena disarung. Bagaimana sudah? Kalau kita tidak ada ilmu kita selesai, kita lepas sembahyang ulang. Ya kan begitu. Tapi kalau kita sudah mengerti ilmu, kita tidak harus jadi ulama. Tapi kita dulu dalam majelis-majelis agama, kita jadi tahu. Tidak harus kita hafal hadisnya, tapi sudah ditahu. Oh, tiba-tiba tahiyat akhir, tiba-tiba ada cicak, cap jatuh, berak di tangan. Jadi kalau orang tidak ada ilmu, bagaimana ini? Dia batalkan sembahyang kan? Padahal sembahyang diselesaikan, sah. Nanti najisnya dibersihkan setelah itu. Jangan lagi pakai sembahyang itu sebelum bersih. Jadi selesaikan sembahyangnya. Nah, tapi ada juga pernah kejadian di Sulawesi Barat, Ustaz. Saya sementara sembahyang di situ, ini bapak satu langsung kena tai cicak. Jadi karena dia bingung, memang saya kenapa agak lama, ternyata bingung. Tai cicaknya masih basah. Setelah itu dia lepas sembahyang, dia tanya, Pak, sembahyang saya bagaimana kalau begini? Saya bilang sah tadi, sah Pak. Karena saya bilang sah, dia lanjutkan sembahyangnya. Assalamualaikum. Jadi saya sudah sembahyang bilang ke situ, Pak, kalau begitu salat ulang. Ya jadi ilmunya lambat Pak. Muncul ilmunya nanti sudah sembahyang. Harusnya sebelum sembahyang belajar memang. Jadi saya bilang sembahyang ulang. Kalau begitu sudah batal. Bapak sudah berbicara. Jadi nanti lain kali kalau ada kasus seperti begitu, sembahyang dilanjut, diselesaikan. Tidak apa-apa. Biar tai cicaknya masih basah. Tidak apa-apa. Nah. Kemudian salawat. Ingat Pak, salawat Nabi dalam sembahyang kalau tidak bibir bergerak tidak sah sembahyang. Tidak sah sembahyang. Minimal salawat Allahumma salli ala Muhammad. Itu sudah minimal. Yang sempurna Ibrahimiyah sampai fil alamin innaka hamidum majid. Tapi Allahumma salli ala Muhammad langsung salam, sah sembahyang? Sah. Yang penting salawatnya ada, bibir kita bergerak. Karena itu qauliyah. Yang kelima, yang terakhir. Yang mana rukun qauliyah? Assalamualaikum warahmatullah boleh, wa barakatuh juga boleh. Setelah ini sah sembahyang. Yang kedua tidak masuk rukun qauliyah. Makanya Imam Syafi'i hanya anjurkan assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi semua mazhab sepakat bagi yang masbuk assalamualaikum, salam dari imam yang pertama sudah boleh dia berdiri lanjutkan sembahyangnya yang kurang. Tidak perlu menunggu assalamualaikum, tidak perlu menunggu salam yang kedua. Karena salam yang pertama sudah sah. Nanti kita bahas perbedaan mazhabnya. Ya. Jadi itu rukun qauliyah. 5 ini yang harus diucapkan. Ini saya sudah ringkas dengan bahasa yang mudah Pak.
Kalau di mahat, di pesantren itu butuh waktu sampai 6 bulan baru selesai. Nah, karena harus hadisnya dihafal semua, akan dibongkar semua. Ini hadisnya tidak usah kita pertentangkan, semua sahih. Nah, kira-kira ini sudah saya ringkas. Nah, jadi itu rukun qauliyah yang harus dilapaskan. Kira-kira begitu Ustaz ya. Nanti kita sambung kapan-kapan lagi. Yang penting sehat-sehat. Ini ilmu kecil tapi kadang kalau tidak masuk di kepala, tidak kita belajar, biasa kita lalai, kita lupa. Jadi yang 5 ini harus dilapas. Jadi begitulah gerakan-gerakan tadi. Jadi kalau ada yang lain daripada kita, jangan langsung kita klaim itu salah. Saya punya yang benar, tidak. Nah, jadi ada yang lain dari kita, jadi silahkan kita juga mau pakai yang daripada lain, tafadhal, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, bapak-bapak dan ibu-ibu semua sehat-sehat semua. Utamanya kota kita tetap terjaga, itu yang kita harapkan ya. Nah, baru-baru saya dengar gempa di Makassar ada sedikit goyangannya, tapi tidak terlalu. Ternyata daerah Poso Palu lumayan goyangannya. Ya mudah-mudahan itu teguran lagi supaya kita lebih giat lagi. Karena kalau orang yang sudah nambongo itu Tuhan sudah tidak peringatkan. Orang yang sudah nafatu, nambongo, tidak mau taat, itu memang Tuhan sudah lepas. Dia sudah seperti ayam yang liar, ya Pak? Sudah Tuhan itu tidak bahas. Tapi kalau orang-orang yang taat, orang yang masih sembahyang, kalau ada dia lari-lari sedikit, nah itu langsung ditegur. Itulah sayangnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang sudah tidak beriman, memang Allah sudah lepas. Jadi jangan kita nanti sangka buruk. Kenapa ini orang-orang kita sudah taat, kita sudah sembahyang, jaga salat subuh lagi, selalu lagi berkah Jumat dan sebagainya. Kenapa juga masih ada musibah? Itu Allah sayang. Karena musibah itu untuk orang beriman, Allah tidak ingin kita bayar nanti di akhirat, dilunasi semua di dunia, supaya di akhirat salamun alaikum bima sabartum, langsung masuk surga, terus-terus tidak ada lagi dihisab. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahu musta'an, Allahu mustaka. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.